Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayum Kaim pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 atau pada tanggal 7 Kisvan 5782 diambil dari kitab Kejadian 6 ayat 5 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Saudaraku, ini adalah perikop tentang kejahatan manusia di dalam kitab Kejadian 6 ini, saudaraku. Dan yang menjadi informasi ataupun yang tertulis di dalam kitab ini bahwa adanya suatu dekade atau proses di mana Bapa Yahweh melihat angan-angan dan pikiran hati manusia semata-mata jahat sepanjang hari. Saudaraku, ini berarti merupakan sesuatu hal yang sangat mengerikan tentunya, saudaraku, tentang sikap hati yang sepanjang hari bersikap jahat ini, saudaraku. Hal inilah yang menyebabkan proses timbul Bapa Yahweh memusnahkan manusia lewat air bah nantinya, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan saat ini. Apakah hidup kita masih terpengaruh oleh suatu keinginan kejahatan, dan masih ada kejahatan dalam pikiran kita, ada kebencian, ada suatu sikap kepahitan hati, ada suatu sikap merasa iri hati, atau melakukan suatu kejahatan-kejahatan masih tertanam di diri kita. Pagi ini menjadi renungan bagi kita. Di mata Bapa Yahweh hal itu tidak dikehendaki, saudaraku. Inilah waktunya kita untuk kembali memulihkan kehidupan rohani kita, iman kita, saudaraku. Jangan turuti keinginan kedagingan ini, saudaraku, namun kita harus tunduk pada keinginan roh. Sama, saudaraku, seperti renungan pada waktu kemarin bagaimana Henok, saudaraku. Henok melakukan keintiman, hidupnya bergaul dengan Elohim Yahweh. Dan di dalam kejatuhan manusia sudah tidak ada lagi manusia yang dapat bergaul seperti itu. Setiap hari pikirannya adalah pikiran yang jahat, saudaraku. Ini yang menjadi renungan, saudaraku. Jangan biarkan benih-benih kejahatan ini, jangan biarkan, saudaraku, embrio-embrio hal kejahatan ini tetap tertanam di dalam hidup kita. Mari kita lepaskan, kita buang, saudaraku. Marilah kita untuk kembali untuk belajar mengikuti karakter Henok yang dapat bergaul dengan Bapa Yahweh. Bergaul artinya bukan hanya Henok saja yang melakukan perintah ketetapan Bapa Yahweh itu, saudaraku, namun juga kedua belah pihak Bapa Yahweh juga berkenan, saudaraku. Inilah level yang tertinggi tentunya, saudaraku, di dalam iman ataupun dalam kita menjalani suatu kegiatan kepercayaan kita, di mana terjadi suatu keintiman, adanya respon antara kita dan juga Bapa Yahweh, yang Bapa Yahweh juga tetap meresponi manusia. Inilah titik tertinggi dalam suatu ibadah, titik tertinggi dalam suatu keperkenanan itu, adanya sikap bergaul secara intim. Mari, saudaraku, menjadi renungan pagi hari ini, kita buang semua hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di dalam diri kita. Ini waktunya kita jangan mau diintimidasi oleh si setan, si jahat, untuk kita tetap menancapkan hal-hal yang jahat ini di dalam diri kita, bahkan menjadi suatu bagian dalam lubuk hati kita yang tersembunyi. Ada kejahatan yang masih tersembunyi di dalam kehidupan kita. Mari kita cabut semuanya, kita lepaskan, kita buang semuanya, saudaraku, sehingga hidup kita penuh di dalam hal yang baru, hidup kita penuh di dalam pengharapan kepada Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari maju terus dalam iman,
Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapak, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom, syuraku.